Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Mawardi dari kelas B, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar manajemen melingkupi konsep manajemen, manajemen organisasi, manajemen kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen. Pertama, konsep manajemen. Apa itu konsep manajemen? Di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen menurut para ahli. Menurut Harold Kohn dan Heinz Werthig, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja sama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Selanjutnya, menurut Robert L. Trewhelly dan M. Gen Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Kreitner, manajemen adalah proses bekerja dengan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Jadi, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya, karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen adalah yang pertama, proses yang berorientasi pada tujuan, di mana suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, manajemen bersifat luas, yakni kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan adalah hal yang umum bagi semua organisasi, baik ekonomi, sosial, atau politik. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi, yakni manajemen adalah aktivitas kompleks yang memiliki berbagai dimensi. Selanjutnya, manajemen pekerjaan, yakni semua organisasi ada untuk kinerja beberapa pekerjaan. Manajemen menerjemahkan karya ini dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan cara untuk mencapainya. Selanjutnya, manajemen orang, yakni sumber daya manusia atau manusia adalah aset terbesar organisasi. Mengelola orang memiliki dua dimensi, yaitu menyiratkan berurusan dengan karyawan sebagai individu dengan beragam kebutuhan. Selanjutnya, manajemen operasi, yakni membutuhkan proses produksi yang memerlukan aliran bahan input dan teknologi untuk mengubah input ini menjadi output yang diinginkan untuk konsumsi. Selanjutnya, manajemen adalah proses berkelanjutan, yakni proses manajemen adalah serangkaian fungsi yang berkelanjutan, komposit tetapi terpisah: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penempatan staf, dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini secara bersamaan dilakukan oleh semua manajer sepanjang waktu. Selanjutnya, manajemen adalah kegiatan kelompok. Organisasi adalah kumpulan individu yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam cara fungsi organisasi. Yang kedua, manajemen organisasi. Apa itu manajemen organisasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen. Manajemen merupakan proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sedangkan organisasi adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk saling bekerja sama secara sistematis untuk mewujudkan tujuan bersama. Karena itu, dapat kita simpulkan bahwa manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan utama manajemen dalam organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Secara umum, tujuan manajemen organisasi adalah: yang pertama, membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Kedua, membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Keempat, mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab.
Kelima, mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Individu yang merangkap fungsi manajemen kepemimpinan dalam suatu organisasi biasanya adalah manajer atau pemimpin utama perusahaan. Pembahasan yang keempat yakni motivasi manajemen. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi adalah pendorong supaya seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Kekuatan sebuah motivasi bagi seseorang itu bisa berubah kapan saja. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kepuasan kebutuhan. Maksudnya yaitu apabila seseorang sudah mendapatkan kepuasan atas apa yang dibutuhkannya, maka motivasi itu sedikit demi sedikit akan pudar dan hilang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.